Diam. Dia ada terang aja. Ambil kamera. Nanti kamera ada tim. Iya jalan. Itu dibeloknya ke atas tuh. Dibeloknya ke atas tuh. Komentarnya ke atas tuh ya tuh. Ini tuh, ini enggak? Komentarnya ke atas tuh. Komentarnya ke atas. Tuh. Ayo ambil lagi. Ambil. Tuh, ya tuh. Kalau nusuk kan gitu langsung. Nipik nih pesulap merah juga. Ulang. Udah bengkok itu, udah bengkok. Tuh, buktinya tuh. Ke atas. Saya pribadi. Bengkok lagi. Kenapa pakai bengkok? Mana lagi? Makanya jangan kabur ke sini. Mana lagi yang tahu jangan takut set. Ulang lagi Bang. Nah, tuh ke atas. Ini ke sana pribadi. Tuh. Ini ada. Datang ke atas. Betul bolong. Ini di bawah. Mana? Nih, tadi gua ngeliat ini gue ke atas. Coba. Jarum pentolnya ambil lagi. Main nggak? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman cuplikan sebuah video ya dari seseorang yang mengaku sebagai cicit dari Mbah Priok ya. Mbah Priok itu kita kenal sebagai ulama Betawi di daerah Tanjung Priok sana ya, yang diyakini kebanyakan orang sebagai kekasih Allah begitu. Di video itu ada seorang yang mengaku sebagai cicit dari Mbah Priok. Dia memang akhir-akhir ini ikut larut dalam perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ya. Dia menantang pesulap merah untuk adu ilmu kebal begitu. Dan dalam cuplikan tadi itu di podcastnya siapa ya, aku agak lupa, Dennis atau siapa gitu, dia ingin membuktikan bahwa dia punya ilmu kebal tusuk jarum begitu. Tetapi ketika disuruh mempraktekkan, ternyata itu juga trik sulap begitu. Jadi jarumnya itu tidak ditusukkan lurus ke depan tetapi dibengkokkan ke atas. Dan itu menuai cibiran dari warganet. Tetapi yang lucu lagi ketika dia tampil di podcastnya Dr. Richard Lee ya, seperti apa ketika dia tampil di podcastnya Dr. Lee didampingi oleh pengacara dari LSM Persatuan Dukun ya, yang kemarin melaporkan Bang Sulap Merah ya. Daripada berlama-lama kita simak aja videonya, nanti teman-teman boleh ngakak sambil ditahan. Catli nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang Ente kadang-kadang. iPhone Ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Nah, Kalau masuk, Abokin nanti jarumnya. bawa sini aboket. dapat iPhone kok. Kita nih istilah Dapat kata. iPhone. Tapi maksudnya- fair ya? Hah? Fair ya, jangan Fair. ada Iya. dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol. Iya. Pembuktian dong. Videoin. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok. Memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi masalah cutter, masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada Beda lagi. beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter cantik kan ada dokter Spesialisnya cantik kan beda. ada lagi kan? Oke. Dokter cantik kan ada dokter Jadi kebal segala jarum rupa. beda. Kebal jarum Beda beda. lagi. Jarum Dan beda tembak lagi. beda lagi. Jarum pentol beda. Iya. Sini kasih saya dulu. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Siap. Itu minta perawat satu.
Coba lihat tuh. Maaf. Sebentar, saya Ini bukain, sih. saya bukain. Maaf. Gini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Udah mana nggak nih? Wah, jangan, itu steril ya. Yang sudah dibuka. Nggak apa? Ujungnya ini yang ini. Tajam ini ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Iya sampai batangnya. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi? Ini Yang keras. keras. Batangnya. Batangnya yang keras. Ini. Iya, yang lebih Yang keras. keras, yang lebih besar dong. Enggak, batangnya doang yang keras. Gede gitu ada nggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Ah, Oh ini. ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah kan ada trik bisa. Bawa 2 jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel, pasti tembus. Nah, Nah kalau saya pasti tembus. begitupun saya tantangan saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah itu kan, itu kalau itu duel. Kalau ini kan kita pembuktian. Kalau Saya ini kasih kan beliau ini kan gini. bukan Marcel, Iya, saya maksudnya kan bukan. Ini kan dokter Saya hanya. kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. Nah. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, WC. kasih saya apa nih? Wah, Hah? Kalau saya bisa tembus, Bisa tembus gimana nih? kalau saya bisa masukin, nggak usah saya kasih apa-apa lah. Cabut laporan untuk Marcel aja. Oh, Nggak bisa, jangan nggak kalau itu bisa. kalau itu urusan hukum jangan nggak ada kaitannya. Di belakang aja ntar sama saya. Nggak. Saya masukin, kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. advokat baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Kayak Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi nggak bisa. Sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan, kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Ya, bisa atau nggak? Nah, bisa atau nggak? Kira-kira kalau dibedah orang bisa nggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialisnya ini. Jadi dia belum mempelajari Belum mempelajari ini. untuk Oh, belum untuk bisa. masalah Oke. jarum ini. Oke. Jadi jarum yang lain, jarum yang biasa bisa Sebenarnya kan jarum pentol dengan ini kan benar beda lebih besarnya. Tajaman ini. lebih keras ini, lebih keras ini. Tajaman Tapi ini. kalau lebih tajam Tajam ini. Tajamnya tajam ini, benar-benar. artinya tajamnya tajam ini. artinya gini. Artinya di dalam dunia Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang saya bilang tadi, masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Itu. Bidangnya apa? Kalau dia bilang kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak gotri, ada tembak peluru tajam apa. karet. Beda. Nah, beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Oh, jarum Dan pentol. pistol, Ya, gotri. Dengan Kebal, gotri gitu jarum loh. pentol. Tapi kalau udah bicara masalah ini Kalau dia belum, jarum ini beda. dia belum pernah. Sekarang ini dah. Dia Nanti belum pernah. kapan kita bikin waktu? Hah? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah, aneh ini. Ketong bisa aja. Ini udah. Tangan itu. Ayo. Baca udah, cepat. Ayo. Ciunya lu jangan. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Izin. Izin dulu, taruh, nggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama jarumnya. Ngobrol ente Tenang aja, kadang. siap. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia ini dulu, jampe dulu. Karena nusuknya pakai gini kan. Ya kan membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. semua dilalap. Semua. Dokter gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa saya mahal. dengar Dok. Cari Hah? debus yang memakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti nungguin fayakun dari Allah. tunggu Fanya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, ketika yang mengaku Habib ya, bernama Habib Jindan, didampingi oleh seorang pengacara perdukunan ya, tampil di podcastnya Dr. Richard Lee, mengaku punya ilmu kebal tembakan, kebal tusukan, pokoknya banyak kebalnya lah. Tetapi ketika sama Dr. Lee dikasih challenge ya, dikasih tantangan untuk membuktikan kebal tusuk jarumnya ya, itu
Habib Jindan tidak mau kalau pakai jarum yang pemberian dari Dr. Richard Lee ya. Dia pengen pakai jarum yang dia bawa sendiri ya, jarum pentul. Dr. Richard Lee membawakan sebuah jarum suntik ya, tapi dia ngeles, ini belum kita pelajari begitu. Yang kita pelajari itu jarum pentul, dan jarumnya harus yang kita bawa sendiri, dan itu pembuktiannya harus dia yang menusukkan, tidak boleh orang lain gitu. Kita lihat kebingungannya ya, warawiri sampai si pengacaranya juga bingung ya. Padahal Dr. Richard Lee juga memberikan satu motivasi ya, satu hadiah ya. Kalau Dr. Richard Lee menusukkan jarum suntik ke kulitnya Habib Jindan dan itu tidak mempan, maka dikasih iPhone 13 ya, Pro Max gitu katanya. Tapi kayaknya kedua orang tamu ini lagi panik ya, mengatakan belum dipelajari, nanti ajalah kalau ada gurunya begitu, perlu waktu, bikin satu janji dulu begitu. Teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini banyak sekali ya orang yang ikut terlibat memberikan satu pendapat atau aksi-aksi terkait perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Cuman yang aku heran ya, banyak sekali sih di antara kita semua ya, yang kadang-kadang memahami orang sebagai kekasih Allah itu biasanya diidentikan dengan kesaktian atau kekuatan, kekebalan begitu. Padahal kalau kita merujuk pada ajaran agama yang sebenarnya ya, jadi para kekasih Allah itu tandanya adalah mereka-mereka yang punya kesalehan individual maupun kesalehan sosial, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi sesama. Itu sebenarnya ciri dari kekasih Allah ya. Punya ketawakalan, punya ketabahan, punya kepedulian sosial, hidupnya selalu bermanfaat bagi orang lain. Itu para kekasih-kekasih Allah, aulia Allah. Tetapi di antara kita seringkali menghubung-hubungkan antara kekasih Allah dengan keramat-keramat, seperti tidak mempan senjata tajam, seperti bisa berjalan cepat. Kemudian apalagi memprediksi kehidupan orang, membaca pikiran orang. Kalau bagiku kekasih Allah itu orang yang bertakwa kepada Allah dan hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Adapun cerita-cerita tentang para kekasih Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan seperti tadi, itu sebenarnya bukan ciri utama, itu hanya anugerah dari Allah semata. Dan yang namanya anugerah itu tidak bisa dipertontonkan, karena datangnya kelebihan-kelebihan semacam itu, datangnya karomah-karomah semacam itu tidak atas kehendak dari si penerima karomah, tapi pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kapan dan waktu terjadinya itu ya terserah Allah ya. Sekali lagi, dalam ajaran agama kita bahkan ada satu pernyataan bahwa istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamah. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.